Pada suatu malam di kamp zona demilitarisasi kepolisian Korea Utara, ketika anggota lainnya sedang tertidur lelap, satu orang anggota berpangkat sersan bernama Lim Gyunam pun diam-diam pergi dari kamp untuk membuat peta jalur pelarian yang telah lama ia rencanakan. Namun ketika sampai di zona perbatasan yang dipenuhi ranjau, tiba-tiba ia dikejutkan dengan meledaknya satu ranjau yang belum ia tandai. Setelah dicek, ternyata seekor babi hutan meledakkan ranjau tersebut. Ia pun bergegas segera kembali ke kamp karena pada malam itu ia merasa belum waktunya untuk pelarian. Dan di pagi harinya, Sersan Gyunam dan para wajib militer lainnya pun sedang berolahraga dan disuguhkan video-video pengeksekusian bagi para disertir yang mencoba melarikan diri membelot ke Korea Selatan. Kemudian Sersan Gyunam pun dan 3 orang bawahannya melakukan patroli di sekitar perbatasan. Namun ternyata Gyunam pun membawa mereka terlalu jauh hingga memasuki zona demilitarisasi yang dipenuhi ranjau dan mendekati wilayah perbatasan Korea Selatan. Salah satu bawahannya bernama Kim Dong Hyuk mengingatkannya bahwa perjalanannya sudah melewati batas dan bagaimana jika keberadaan mereka diketahui tentara Korea Selatan. Lalu tiba-tiba ada ledakan di dekat mereka dan setelah dicek ternyata seekor babi hutan yang terkena ranjau. Mereka pun segera membawanya ke markas untuk dimakan bersama-sama. Ketika mereka sedang berbincang dan bersiap untuk menyantap babi gulingnya, Gyunam pun dikagetkan dengan adanya atasan mereka di sana. Gyunam pun harus menghadap pimpinan untuk menjelaskan semuanya. Berusaha setenang mungkin, Gyunam pun menjelaskan bahwa ia mendapat laporan tentang babi hutan tersebut yang berkeliaran di dekat markas. Kemudian ia menangkapnya untuk dijadikan makan malam bersama prajurit lainnya yang ternyata selama ini kekurangan gizi. Yang jadi masalah, Gyunam mendapatkan babi hutan tersebut di zona yang terlarang dan itu akan menjadikan sebuah catatan buruk baginya karena telah memasuki daerah terlarang dan bisa dicurigai sebagai orang yang akan membelot. Beruntungnya ia bisa mengatasinya, namun sayang babi hutan tersebut harus ia relakan menjadi pesta makan malam atasannya. Sedangkan ia dan rekannya hanya memakan bagian kecilnya saja. Itu pun hasil mencuri dari hidangan atasannya. Di saat jaga malam, Dong Hyuk menyampaikan bahwa ia telah mengetahui semua rencana pelariannya. Awalnya Gyunam pun mengelak dan marah bahwa semua tuduhan Dong Hyuk pun tidak benar dan tak mendasar. Tapi Dong Hyuk memohon agar Gyunam bisa mengajaknya dalam pelarian tersebut karena besok adalah hari ulang tahun ibunya yang berada di selatan dan ia sangat ingin memberikan hadiah dengan menghadirinya. Di malam berikutnya, tiba-tiba sirine berbunyi. Semua prajurit pun dibangunkan untuk mengejar seorang desertir yang kabur menuju Korea Selatan. Gyunam pun sudah menduga bahwa pelakunya adalah Dong Hyuk. Ia pun memerintahkan prajurit untuk mengejar ke arah yang salah. Sementara dirinya diam-diam segera menyusul Dong Hyuk yang ternyata ia telah mencuri peta rute pelarian miliknya. Sayangnya saat itu Dong Hyuk tidak paham rute di peta tersebut. Gyunam berhasil mengejarnya dan mengingatkan Dong Hyuk agar tidak memaksakan untuk pergi di malam itu karena terlalu beresiko. Gyunam meminta kembali peta yang dicurinya, namun sebelum sempat mengembalikannya peta tersebut, ketua peleton pun dan prajurit lainnya sudah berada di sana dan menangkap mereka berdua. Mereka pun dikurung dan diseksa untuk mengakui semua kesalahannya bahwa mereka berdua telah bersekongkol merencanakan pelarian untuk menyeberang ke Korea Selatan. Ketua peleton pun menanyakan siapa pemilik peta tersebut. Sejenak mereka berdua terdiam, tapi pada akhirnya Dong Hyuk pun mengatakan bahwa kalau peta tersebut adalah miliknya. Ketua peleton pun tak lantas percaya begitu saja. Ia tetap akan melaporkan mereka ke Badan Keamanan Nasional Korea Utara sebagai pelanggaran berat dan bisa dihukum metong. Kemudian prajurit pun melapor bahwa Lee Hyun Sang dari Divisi Keamanan Negara sedang menuju markas. Mereka semua pun bersiap untuk menyambutnya dengan penuh ketegangan seperti yang ketakutan. Semua bukti-bukti pelanggaran para desertir pun telah disiapkan dan melaporkannya pada Lee Hyun Sang atas pelanggaran Gyunam dan Dong Hyuk yang sudah direncana sejak lama. Lee Hyun Sang pun mempertanyakan bahwa Dong Hyuk telah mengakui bahwa peta pelarian tersebut adalah miliknya.
Tapi kenapa Sersan Gyunam harus turut dihukum? Menurutnya tuduhan tersebut tak berdasar hanya karena mereka berteman baik, dua-duanya harus dihukum tanpa bukti. Negara takkan senang mendengar ada dua desertir dan akhirnya Lee Hyung Sang pun memerintahkan untuk membebaskan Sersan Gyunam dan memutuskan untuk membawa Gyunam bersamanya. Dan faktanya ternyata mereka berdua adalah teman masa kecilnya. Gyunam아, 너 탈주했어? 에헤이. 탈주자를 잡으려 했던 거지? Lalu setelah itu Gyunam pun diajaknya untuk menghadiri jamuan makan malam di markas Direktur Jenderal. Dan dalam acara tersebut Lee Hyung Sang pun mempromosikan Gyunam pada sang jenderal atas prestasinya telah menangkap seorang desertir. Gyunam tampak tak begitu nyaman dengan acara tersebut meski ia telah dipromosikannya, karena sejatinya selama 10 tahun berada di militer Korut ia pun merasa tidak ada masa depan yang lebih baik di sana. Alih-alih rencana pelariannya nanti malam malah terhalang dengan serangkaian kegiatan Lee Hyung Sang. Rupanya Lee Hyung Sang sudah menaruh curiga padanya. Oleh karenanya Gyunam pun malah dialih tugaskan olehnya menjadi ajudan komandan di markas divisi. Lee berusaha menghalangi rencana Gyunam dengan caranya. Lalu Gyunam pun menjalankan rencana keduanya untuk bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan memanfaatkan kelalaian para komandannya yang saat itu mabuk berat di acara jamuan tersebut, akhirnya Gyunam pun bisa keluar dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan mobil yang ia bawa ternyata kehabisan bensin dan secara kebetulan ia pun berpapasan dengan iring-iringan polisi di zona sana. Kepala polisi tersebut pun sempat mempertanyakan dan mencurigainya. Namun Gyunam pun beralasan bahwa ia sedang dalam misi khusus untuk menyelidiki seorang desertir bernama Kim Dong Hyuk dan ia membutuhkan semua bukti-bukti dan petanya. Dan pada akhirnya Sersan Gyunam pun dibawa ke markas polisi zona Hyupongri, tempat di mana rekannya Dong Hyuk ditahan. 탈주범 김동혁의 증거물입니다. Tanpa curiga, kepala polisi pun mempersilahkan Gyunam untuk menemui Dong Hyuk dan membawanya keluar. Ternyata ada salah satu polisi yang mencurigainya. Ia menyampaikan kecurigaannya tersebut itu pada atasannya, tapi si polisi itu pun malah dimarahinya. Kemudian si polisi tersebut pun menawarkan dirinya untuk mengawal Gyunam. Dan pada akhirnya mereka pun berangkat. 알고 지내는 보이부 요원인데 이현상 동지 바꾸라. Di perjalanan diam-diam si polisi tersebut menelpon pihak keamanan negara untuk memastikan kebenaran misi Gyunam tersebut. Telepon tersebut pun dihubungkan langsung ke Lee Hyung Sang. Tapi sebelum si polisi itu berbicara, Gyunam pun merebut telepon tersebut dan mengatakan pada Lee bahwa dia berhak menentukan masa depannya. Tak ada orang yang bisa menghalanginya. Lee pun membujuk Gyunam agar kembali dan ia berjanji akan meringankan semua hukumannya. Tapi Gyunam pun tetap nekat dengan keputusannya, ia tetap akan membelot dan melarikan diri ke selatan. Si polisi yang sejak awal sudah mencurigai Gyunam tersebut pun ternyata sudah mendengar semua percakapannya. Kemudian ia pun memerintahkan untuk kembali ke markas. Gyunam pun mencari cara untuk meloloskan diri dan akhirnya kekacauan pun terjadi di sana. Polisi yang akan menembak Gyunam pun tiba-tiba tewas ditembak dari arah yang tidak diketahui. Dan akhirnya ternyata Lee dan pasukannya telah datang dan menembaki mereka. Di saat tembakan berhenti, Gyunam pun berpura mati dan ia pun berhasil mengelabui pasukan Lee dan mengambil petanya, lalu ia pun pergi bersama Dong Hyuk dan berhasil meloloskan diri. 한계중대 병력만 지원해주면 확실히 매듭질 같습니다. Kemudian setelah itu Lee pun meminta tambahan 1 kopi pasukan pada komandan divisi untuk mengejar mereka. Menjelang sore harinya, Gyunam dan Dong Hyuk pun terdampar di tepi sungai dan ternyata berhasil selamat. Dan ketika tersadar mereka pun bersembunyi di semak-semak karena terlihat 2 orang bersenjata sudah berada di dekat sungai tersebut. Dan akhirnya ia pun tertangkap. Ternyata mereka adalah para pengembara yang terusir dari desanya dan berniat melawan pemerintahan Korea Utara. Semua anggota para pengembara tersebut adalah wanita dan bersenjata cukup lengkap. Gyunam dan Dong Hyuk pun ditangkap dan diintegrasi.
Dan ketika akan dieksekusi, Dong Hyuk pun memohon agar mereka tidak dibunuh karena ia juga ada seorang desertir yang baru melarikan diri dari penjara Hyu Pongri. Di saat itu pula tiba-tiba seorang wanita menanyakan adiknya bernama Sanggu yang ditahan di sana. Dong Hyuk pun tak mengenal nama itu, tapi ia ingat seorang tahanan berambut tebal yang selalu meratapi nasibnya dan merindukan kakaknya. Dan setelah itu para pengembara pun mempercayai mereka dan mereka pun dapat diterima di kelompok tersebut. Dong Hyuk pun menjelaskan peta dari penjara tersebut agar mereka bisa menyelamatkan anggotanya yang telah ditahan. 여기 삥 들어서 이 지점에 창문이 하나 있습니다. 그 들어갈 수 있는가 하면 레일 구하러 간다. Sementara itu, Lee memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari jejak mereka berdua dan unit pengejaran pun dibagi ke dua arah. Para pengembara sudah mengetahui kedatangan mereka. Mereka bersembunyi di sela-sela batu dan goa dan telah bersiap jika mereka harus bertempur. Ketika mereka hampir ketahuan, Gyunam dan Dong Hyuk mengalihkan perhatian mereka dan berhasil. Tapi sayangnya, pada akhirnya mereka berdua pun terkepung dan Dong Hyuk pun tertembak di pahanya. Dalam keadaan terdesak, beruntung para pengembara tersebut menyerang unit pengejar dari arah lain. Mereka pun berbalik arah dan Gyunam pun selamat. Lee memerintahkan agar pengejaran kembali ke arah sebelumnya. Lee tak peduli dengan kelompok lain. Yang Lee inginkan mereka berdua harus ditangkap. Pasukan Lee kehilangan jejak dan tak berhasil menangkapnya, yang membuat Lee sangat marah dan sangat kecewa. Sementara itu, Gyunam membawa Dong Hyuk kembali ke pangkalan karena menurutnya jalur peta pelariannya dibuat dari sana. Jadi kalau menggunakan jalur lain, Gyunam merasa pelariannya akan sia-sia saja. Di malam itu, hujan pun turun cukup deras yang membuat mereka khawatir bahwa ranting-ranting penanda ranjau pun akan hilang terbawa arus. Mereka pun telah sampai di dekat markas. Namun ternyata tiba-tiba Dong Hyuk pun terjatuh. Beruntung para tentara dan komandan regu tak mencurigainya. Ia pun lalu diberi helm dan disuruh masuk ke barisan. Tak lama kemudian Lee dan unit pengejar pun datang dan memerintahkan seluruh pasukan untuk bergerak mencari dan menangkap dua orang desertir yang lepas. Ketika semua bergerak, Gyunam dan Dong Hyuk pun menyelinap masuk ke dalam markas dan berniat memulai jalur pelariannya dari sana. Lagi-lagi Dong Hyuk pun terjatuh dan suara gaduh tersebut membuat mereka ketahuan. Dan lalu mereka pun bergegas pergi setelah meledakkan pintu markas tersebut dengan bensin, dan Gyunam pun telah berhasil lolos keluar pagar pembatas melalui lubang yang telah ia buat sebelumnya. 탈주범 도주 전방 14초선 응선 방향. 됐어 내가 왔어. Naas bagi Dong Hyuk, ia pun tertembak ketika mencari kalungnya yang terjatuh untuk hadiah ulang tahun ibunya. Gyunam pun berusaha menolongnya, tetapi takdir berkata lain. Gyunam pun melanjutkan pelariannya hingga masuk ke hutan zona terlarang. Dari menara pengawas, Lee pun berusaha menghentikannya dengan tembakan. Dan setelah mematikan lampu-lampu penjagaan, akhirnya Gyunam pun berhasil lolos. Lee pun berusaha terus menembaknya hingga merusak kompas milik Gyunam. Gyunam pun menjadi kebingungan karena kompas miliknya telah rusak, dan tanpa kompas bagaimana bisa ia menuju selatan. Beruntung ia masih membawa radio yang biasa ia pakai saat berjaga di markas. Dengan berbekal radio yang bisa menangkap saluran dari Korea Selatan, ia pun meneruskan pelariannya. Dan sampailah ia di ladang ranjau. Dan kini ia sudah tak membutuhkan peta tersebut lagi, karena semua ranjau yang telah ia tandai, tandanya pun telah hilang. Pasukan Lee ternyata sudah tiba di sana dan berusaha memburunya. Gyunam pun terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia sudah nekat dengan semua keputusannya untuk menggapai masa depannya di selatan. Tanpa lelah, ia pun terus berlari menerjang segala rintangan. Hingga di pagi harinya, dan sampailah ia di zona demokrasi militer Korea Selatan.
Dan disitulah ia melihat beberapa orang tentara patroli Korea Selatan, namun ketika Gyunam akan memanggilnya, tak terasa kakinya pun menginjak ranjau. Ia pun terdiam sejenak dan tiba-tiba dari arah belakang Lee telah berhasil mengejarnya. Dan saat itu Lee masih memperingatkan Gyunam untuk tidak menyeberang ke selatan. Tapi Gyunam pun tetap dengan semua keputusannya. Beruntungnya ranjau yang ia injak ternyata tidak aktif. Lalu perkelahian pun terjadi di antara mereka. 하고 싶은 거에 도전해 보시라요. 너는 몰라. Awalnya Lee membiarkan Gyunam pergi menuju perbatasan. Tetapi ketika Gyunam benar-benar nekat menghubungi militer pos penjagaan, Lee pun tidak merasa rela. Ia pun lalu kembali mengejarnya dan menembaknya. Gyunam pun berusaha masuk ke lorong perbatasan Korea Selatan. Lalu Lee pun menembaknya, tapi rasa kasihan masih ada di pikirannya. Hingga tangan Gyunam pun berhasil menggapai garis perbatasan. Mungkin Lee merasa Gyunam sudah benar-benar ingin meninggalkannya. Ia pun hanya berkata, "Pergilah." Dan saat itulah tentara Korea Selatan pun datang menyelamatkannya dan menanyakan apakah ia benar-benar ingin menyeberang. Dan dengan sisa-sisa tenaganya, Gyunam pun mengiyakannya. 가서 마음껏 실패하라. 서둘러 움직이면 쏜다. Lalu Gyunam pun langsung dievakuasi menuju Korea Selatan. Sedangkan dia sendiri kembali ke tanah Korea Utara. 귀순 희망자입니까? 희망합니다. ...150 tahun kemudian, Gyunam pun menjalani hari-hari bahagianya dengan kehidupan barunya di Korea Selatan. Hidup tanpa tekanan, selatan benar-benar terasa surga baginya. Tak lupa ia pun mendatangi ibunya Dong Hyuk dan memberikan kalungnya. Mereka pun tampak senang. Walaupun sebenarnya Dong Hyuk telah tewas, tapi Gyunam pun memilih tak memberitahu kabar buruk tersebut pada ibunya. Ia hanya berkata bahwa Dong Hyuk telah hidup bahagia di utara. Dan di akhir cerita diperlihatkan bahwa pengajuan proposal bisnisnya pun telah disetujui pemerintahan selatan. Dan itu akan menjadi awal kehidupan yang cukup menjanjikan baginya. Dan pada akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih, wassalam.